Shalom bagi teman-teman seiman saya yang sangat mencintai Yesus Kristus yang merupakan Allah dan Juru Selamat bagi kita. Saya hanya mau memberi pesan kepada kita semua dalam hal menyimak dan memahami pemahaman yang disampaikan Zuma yang merupakan sebuah fitnaan tentang Alkitab, yang mana Zuma mengatakan bahwa Alkitab adalah berisi tentang kitab-kitab orang Yahudi. Ini hanya sebatas pesan, bukan sebagai pembelaan. Sebab tidak ada yang perlu dibela tentang Alkitab. Karena Alkitab memang sudah dari awalnya menjadi kitab yang utuh dan tidak perlu dibela. Sebab Alkitab mampu membela dirinya sendiri. Pesan yang pertama yang mau saya sampaikan adalah orang Kristen tidak perlu meragukan Alkitab. Sebab Alkitab murni adalah kitab suci orang-orang Kristen. Karena kitab orang-orang Yahudi bukan tentang perjanjian lama, bukan tentang perjanjian baru. Kitab orang Yahudi disebut dengan Talmud. Apa itu Talmud? Talmud adalah kumpulan dari pengajaran, nasihat oleh para rabi-rabi Yahudi. Dan juga kumpulan dari hasil diskusi-diskusi paham para rabi-rabi Yahudi atau orang-orang bijak Yahudi. Jadi Talmud adalah dasar pertama dalam agama orang Yahudi, bukan Alkitab. Dan isi Talmud berbeda jauh dengan isi Alkitab. Kenapa? Karena di dalam Talmud berisi tentang 3 hal. Yang pertama disebut dengan Midrash. Midrash merupakan tafsiran terhadap tulisan-tulisan para rabi atau orang-orang bijak Yahudi. Yang kedua, isi dari Talmud adalah Mishnah, yaitu peristiwa yang diceritakan secara berulang-ulang di dalam ibadah ataupun kebaktian orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga adalah Gemara. Gemara ini adalah hasil dari kesepakatan yang didiskusikan oleh para rabi-rabi Yahudi maupun orang-orang bijak Yahudi. Jadi tidak ada bersentuhan dengan isi Alkitab. Jadi kalau Zuma mengatakan bahwa Alkitab adalah kitab orang Yahudi, sebenarnya itu adalah fitnah dan tidak punya dasar fakta yang benar. Yang kedua, selain Talmud, orang Yahudi juga memiliki landasan moral yang dituliskan di dalam perundang-undangannya. Itulah yang disebut dengan Misvot. Ada 613 aturan atau perintah di dalam Misvot. Misvot inilah yang menjadi landasan kehidupan orang-orang Yahudi. Memang ada beberapa hal yang sama di dalam Misvot maupun di dalam perjanjian lama, termasuk tentang hukum Taurat yang pertama dan yang ke-10. Dan itu wajar. Kenapa? Karena landasan berdirinya kekristenan berasal dari lingkungan Yahudi. Jadi kalaupun ada isi Alkitab yang serupa dengan Misvot orang Yahudi, dan itu memang suatu hal yang biasa dalam beragama. Sama halnya seperti Hindu dan Buddha. Buddha memiliki kesamaan dengan Hindu. Tetapi bukan berarti Buddha dan Hindu adalah sama. Tidak. Buddha itu berdiri di lingkungan
orang-orang India, yang mana India merupakan asal muasal dari agama Hindu dan penganut agama Hindu terbesar ada di India. Dan Buddha pun berdiri di lingkungan India. Jadi bukan berarti sama. Jadi tidak seperti yang dikatakan Zuma bahwa Alkitab itu adalah milik orang Yahudi, sama seperti kitab Yahudi. Tidak, tapi serupa karena memang konteksnya sama. Yang ketiga, kitab-kitab orang Yahudi seperti Talmud dan Misfot itu baru dicari di abad kedua dan selesai disusun di abad keempat sampai abad kelima Masehi. Sedangkan Alkitab sudah tersusun di abad kedua Masehi. Maka ada renggang waktu yang lama antara penyusunan Alkitab dan juga penyelesaian penyusunan dari Talmud maupun Misbot. Tetapi yang jelas Alkitab sudah tersusun dulu, baru Talmud dan Misbot tersusun di abad keempat atau kelima Masehi. Maka tidak ada hubungan antara Alkitab dan juga Talmud maupun Misbot. Itu sebabnya orang-orang Yahudi tidak berani mengatakan bahwa perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah kitab mereka. Sebab apa? Mereka menyadari bahwa Alkitab terlebih dahulu tersusun, baru kitab-kitab mereka.